jalan. Kita bakal menuju Samsat, daerah Kawaloyaan. Ini driver tangan satu. Driver tangan satu ini mantan pembalap, jadi tangan satu juga udah biasa. Jadi hari ini tuh kita rencananya bakal ngegesek mesin mobil ini, nomor mobilnya ya, nomor rangkanya, nomor mesinnya di, nomor mesin, nomor rangka juga. nah, nomor rangka, nomor mesin, validasi nomor ke ininya. nah, jadi karena sekarang itu lagi corona, jadi Samsatnya itu cuma buka setengah hari gitu. Makanya sekarang kita lagi ngejar waktu nih. Nanti untuk prosesnya bagaimana aja, dari cabut berkas ini, ikutin terus videonya. Terus matiin dulu. Nah, ini mobil yang kita pakai ini mobil Chevrolet Lova. Yang tadi ya, ini punyanya Bapak Firdaus nih, dari Depok. Gimana dirasa mengemudinya, Ri? Nyaman sih, stabil. Enak ya? sih. Tinggal setel kaki-kaki ulang lagi aja, udah ganti ban baru, udah enak ini. Ini AC juga dingin. Ini kita semua jendela tertutup. Kalau AC-nya nggak dingin, kita udah mateng kan dalam. Iya loh. Mobil Eropa mah nggak ada AC-nya, udah kayak di open. Oh, seksi AG mah nggak enak. Masuk angin kita lama-lama. Jadi dokumen yang kita bawa itu, oke sebentar. Oke, jadi untuk surat-surat ekstraksi itu kalau kita beli dari pool itu ya, yang kita dapetin itu kayak gini. Dokumennya itu ada BPKB. Nah, BPKB kalau STNK itu rata-rata hilang, nggak ada lah STNK-nya ya. Biasa dibawa supir, disakuin. Supir buat kuncinya ya. Ya, kunci juga rata-rata harus dibikin dulu ya, sama ya itu sih biasanya tanggung jawab pihak si poolnya sih ya kalau masalah kunci gitu. Nah, untuk dokumennya supaya cukup lengkap ya untuk diurus jadi plat hitam itu apa aja yang kita dapat. Nah, ini ada BPKB dari si mobilnya. Nah, terus selain BPKB itu di sini ada serah terima, tanda terima BPKB ya, atas nama Ari Eka, atas nama Ari. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, terus selain itu juga ada kwitansi, Ri. Kwitansinya itu sama SPH. Kwitansi sama SPH. SPH itu surat pelepasan hak. Nah, kayak gini. Kwitansinya ini satu unit Chevrolet Lova, terus ini juga surat pelepasan hak dari Cipaganti. Seandainya dari Express ya berarti dari Express. Karena ini kebetulan dari Cipaganti, jadi surat-suratnya dari Cipaganti. Kayak gini. Nah, untuk STNK yang hilang itu gimana, Ri, prosesnya, Ri? Jadi kita ngebuat duplikatnya, ya otomatis lah itu karena kan persyaratan ada rekom dari disubnya, harus ada STNK-nya. Kita buat ulang, kita buat juga laporan iklannya, kita aktifin lagi berikut bayar dendanya. Nah, udah timbul STNK kuningnya semua, baru bisa pencabutan berkas, bisa pengajuan rekom dulu, rekom baru
pencabutan berkas ke atas nama. Ya, tapi kalau seandainya emang apa ya, seandainya kalian nggak mau repot gitu, bisa diurus sama biro jasa. Jadi biar biro jasa yang ngurusin. Nah nanti kalian ya tinggal keluarin biayanya aja habis berapa gitu. Terus juga untuk kendaraan X lelang, kalau bisa sih ke yang penjualnya kita pintain ini risalah lelangnya. Risalah lelang. Soalnya juga jadi kendala juga di sini untuk risalah lelangnya. Nah jadi si mobil XC Paganti ini ternyata setelah kita udah apa ya bolak-balik koordinasi gitu, yang kurang itu di sini risalah lelangnya. Jadi risalah lelang itu ternyata nggak ada ya? Nggak ada, iya. Nggak ada. Jadi, nah tapi bisa diurus ya dengan tambahan biaya gitu. Nanti untuk tambahan biayanya berapa, rinciannya berapa nanti ada di pas kita di Samsat, kita tanya langsung sama yang sama petugasnya gitu. Jadi ya intinya dengan sebenarnya kalau bukan lelang itu dengan yang tadi surat-surat yang udah kita tunjukkan tadi itu udah lengkap ya? Udah lengkap. Maksudnya udah bisa diurus ke Samsat atau udah bisa dikerjain sama si biro jasanya lah gitu. Makanya kalau untuk taksi mungkin ya selain BB atau yang mungkin masih aktif sih pasti agak bisa cepet lah, nggak terlalu ribet. Mungkin kalau yang udah STNK-nya nggak ada atau cuman BPKB, SPH atau faktur ya mungkin agak lama pengurusannya. Bukan agak lama lagi sih, lama. Sebalik di proses itu juga kan kita harus nimbulin lagi ngeduplikat STNK plat kuningnya, kita bayarin dulu sisa pajaknya yang belum kebayar gitu kan. Nanti kan kita alihin ke plat hitamnya, ya makan proses lah gitu kan, harus sabar. Kita ngewanti-wantinya. Mungkin kalau perbaikan mobil mah sebulan juga udah bisa, tapi proses surat-suratnya ini sih yang harus benar-benar sabar. Ditambah lagi sekarang kan ya lagi musim wabah kayak gini ya. Jadi semua kantor-kantor atau ya jalan juga banyak yang ditutup. Kantor-kantor juga rata-rata buka setengah hari gitu. Jadi ya itu juga salah satu jadi tambahan kendala lah buat kita gitu. Apalagi sekarang Bandung tuh PSBB. Nah Bandung juga udah mulai PSBB. Untuk jalan-jalanan utama juga banyak diblokir. Juga tambahan saya bukan kita agak rewel ngirim keluar kota. Ya mohon dimaklum lah, untuk kota masing-masing pasti ada lockdownnya, ada aturannya lah gitu kan. Terus juga untuk biaya pengiriman bukannya kita mahal, cuman kan ya perhitungan juga dengan ongkos bensin dan tolnya. Apa ya mungkin kalau ini apalagi keadaan kayak gini lah, mohon di-ngertiin semuanya. Ya. Karena ya tadi kalau kita balik lagi ke duplikat STNK dan surat rekom itu, yang mengeluarkan itu bukan dari poolnya ya. Jadi maksudnya emang yang kita dapat dari pool itu ya sebatas surat-surat tadi yang udah kita tunjukin di awal. Tapi memang selain surat ini nanti ada proses selanjutnya yang harus diurus suratnya kayak tadi duplikat STNK, terus rekom juga dari Dishub ya. Iya, pasti itu kita ngurusin sendiri lah kalau ke biro jasa ya. Belum kan kalau ini kan secara fisik juga kendaraan harus dihadirkan. Ya kasarnya 2 kali penghadiran lah, di 3 kali kalau dengan Dishub gitu kan. Dengan ini kendaraannya dengan warna yang sama atau ya mungkin udah rubah warna. Kalau rubah warna kena lagi ya, beda lagi gitu kan. Kan untuk merubah warna kemarin kita ajuin siup kita aja nggak bisa, ternyata harus yang bengkel catnya ini yang ada siupnya itu sama company profile. Ya untung sih kalau buat kita alhamdulillah nggak ada kendala kalau masalah untuk cat atau pergantian warna, nggak terlalu ribet lah gitu kan. Cuman mungkin yang agak mentoknya di kita berarti ya risalah lelangnya ini ya Bang. Ya risalah lelang. Dengan mungkin kita cek di online, secara online atau ke Samsat tuh denda pajaknya itu berbeda. Agak mahal juga, ngeri-ngeri sedep lah gitu kalau orang yang belum biasa ngurus-ngurus kayak gini gitu kan. Jadi ya bukan kita aja gitu, semua pembeli unit yang XC Paganti di Bandung ini ya semuanya mengalami hal yang sama ya, maksudnya kendala di risalah lelang itu gitu. Sama-sama semuanya. Berikut yang mungkin minta Samsat bantuan ke daerahnya tuh
sama aja gitu kan. Akhirnya dipintain juga, kita juga minta tolong, ya kita juga harus nyari dulu lah gitu kan. Nggak sembarangan kita ujuk-ujuk datang sumpahnya ke dirjen pelelangan atau ke bagian-bagian tertentunya, harus ada prosesnya. Ya syukur-syukur mungkin ada cara cepat atau ada yang bantuin kita, itu pun kan tetap aja kita, kalau kita mah ada uang jasanya lah, nggak sembarang, ada yang minimal ada uang rokoknya gitu, uang lelahnya. Apalagi kan sekarang unitnya kan banyak banget tuh yang Cipaganti, yang di Bandung tuh yang dibeli, kendalanya sama ya pasti banyak lah gitu yang nyari untuk risalah relangnya. Apa lagi ya? Oh iya, kalau umpamanya kelengkapan sih untuk prosesnya nggak, kalau umpamanya lengkap mungkin nggak akan makan waktu sampai sebulan lebih, cuma karena ini proses agak ribet. Ya mohon maaf sih, mungkin sebulan lebih lah untuk surat-suratnya Ya. Kecuali untuk daerah Jabodetabek ya, karena di sana juga kan tahu sendiri prosesnya panjang banget lah gitu dari antar ke daerah-daerahnya. Kalau Bandung mungkin ya masih bisa bisa kita tackle karena tahu lah larinya mesti kemananya. Nah sekarang untuk proses tahap step by stepnya lah ya, step by step pengurusan berkas-berkasnya itu. Kita sih karena kita pakai biro jasa ya, kayak biro jasa gitu, terus juga kita emang ada. Ini sebenarnya disebut biro jasa bukan sih? Biro jasa ya? Bukan, karena kita ada kenal aja orang Samsat, makanya ada kendala apapun. Oh ya, jadi kita cepat tahu gitu kan. Kita ada kendalanya kayak gini tuh tahu gitu kan. Ya. Tapi emang kita maksudnya karena ini kita orang Samsatin langsung, minta tolongnya sama orang Samsat langsung. Jadi dia yang ngurusin lah gitu. Step by stepnya dia yang ngurusin gitu. Dari mulai duplikat STNK sampai rekom ya gitu. Tapi untuk unit sendiri sih tadi yang udah seperti yang kita bilang emang wajib dihadirkan gitu ya. Iya, wajib dihadirkan. Unit wajib dihadirkan. Kalau mungkin kebetulan udah ketarik ke daerahnya masing-masing, bisa minta bantuan Samsat terdekatnya. Sebutnya Samsat bantuan. Samsat bantuan bisa. Nanti datanya itu dikirim, divalidasi juga dari Samsat yang bersangkutan ke Samsat sini, ke Samsat yang di Bandung. Itu masih bisa. Cuman mungkin ya prosesnya lama lagi sih. Cuman datanya itu masuk secara online, karena secara fisik juga mobil harus difoto. Berikut mungkin ya kalau kita pembuktian bahwa emang ini udah selesai digesek juga sama datanya itu udah validasi benar gitu. Kan ada kendala juga, ternyata katanya nomor nomor ininya tuh berbeda. Apa sih belakangnya itu yang DF atau FH-nya tuh ada yang berbeda. Itu sekarang tuh berapa orang kalau nggak salah, atau 3 atau 4 orang sedang menuju proses itu perbaikan. Itu harus masuknya ke Polda dulu. Karena nggak sesuai dengan data yang ada gitu kan. Sudah sampai di Samsat ya? Bandung. Mau bilang ininya teh apa sih? Pajak aja di sakieu enak. Enak, amal itu mata bilang kasih Allah. Tapi ieu mah ke aya di SNK buktina. Jumlah ieu aya engke di SNK.